wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, cek satu jangan masuk yang alhamdulillah masih tetap jaga beliau ini. Masih tetap mengawal Marusu ini untuk naik di kabupaten menjadi kepala dinas PMD. Amin ya. Salah. Ini Bapak pendamping desa Kecamatan Marusu, Pak Sabri dan Pak Iksan ya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota Kepala Pulang di Bapak Babinsa Desa Pabentengan, yang kami hormati Dindaga baru datang Pak Dimas, Pak Mardani, alhamdulillah beliau juga orangnya gagah, selalu setia ronda-ronda tiap malam Pak ya. Juga yang kami hormati banggakan putra daerah kita, kalau tidak salah baru pertama Pak ya, ada putra. Berdiri dulu supaya bisa lebih jelas bahwa ini kepala sekolah kita ya. Berapa RT yang ada? Bisa angkat tangan. Kecamatan banyak di RT ada. Ibu-ibu tapi ada program kita itu gratis senam sehat setiap hari Minggu. Jadi yang kita bilang alasan ada pengantin, gratis insyaallah itu sementara. Khususnya di Pabentengan, jangan cuma melihat jadi penonton kita, insya Allah pertama mengawal semua itu. Masalah rapor pada siang hari ini perubahan yang dimana kita tahun 2019 kita sudah melaksanakan sebenarnya ini ya. Cuma karena alhamdulillah seluruh Indonesia, kepala desa seluruh Indonesia diberi amanah lagi, diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki desanya ya. Jadi inilah kesempatan kita kali ini untuk mengajukan apa lagi kira-kira yang mau kita buat kegiatan, baik dari segi pendidikan, kesehatan ya, sekira mungkin kesempatannya kita untuk memberi masukan-masukan yang baik untuk bisa kita nanti tindak lanjuti sesuai nanti anggaran yang diberikan dari pusat ya. Saya tidak panjang lebar karena ada beberapa pemateri sebentar kurang lebih 1 jam menyampaikan yang ada di Marusu ini, khususnya Pak Bentengan juga terkait masalah kebersihan, keamanan. Ini sebenarnya yang paling penting juga bagi saudara-saudara saya yang hadir di sini yang punya sapi, tolong sapinya Pak kalau malam jangan berkeliaran, orangnya mau berkeliaran. Nah, insyaallah Pak BPD tabe, karena kita punya perdes ini yang perlu mungkin ditegaskan ini, bagaimana untuk menindaklanjuti kalau ada sapi yang jalan tiap malam itu menyimpan sampah-sampah di pinggir jalan, dan ini bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan secepatnya Pak BPD mungkin dengan anggota kita akan mengundang para peternak sapi ini, jangan cuma hasil saja yang kita Selamat datang Ibu Bianki, nanti di luar baru kita lihat ada tadi mau sampaikan tapi lupa. Setelah Miami, sekarang Miami. Dan terima kasih tentunya. Saya ini besok masih lalu ramai kalau undang ya. Yang mau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Muslim Bandesa Penyusunan Perubahan RPJM Desa tahun 2019-2027 dibuka dengan resmi. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Marusu, yang kami hormati pendamping desa, pendamping desa, yang kami hormati pembina desa, Babinsa dan Babinka Tipmas, Pabentengan beserta jajaran, para kepala dusun, imam dusun, bidan desa,
serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang saya lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa di tempat ini dalam kondisi sehat. Perencanaan pembangunan desa atau musrembang desa adalah forum untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa yang sejalan dengan visi misi kepala desa. Musrembang desa merupakan rencana pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi Bapak Ibu, inilah mengapa kita melaksanakan musrembang desa ini, melakukan perubahan RPJMDes. Ini dikarenakan bertambahnya masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, perlu saya sampaikan bahwa di pelaksanaan musdus yang kita dengar waktu itu di musdus ya, dari dusun Sosoe dan Tabayangan mengenai pekuburan. Kalau di dusun kepala dusunnya, tanah sudah dikasihkan lokasi dari pihak Pak Ronald, hibah dari Pak Ronald. Begitu Pak. Kalau dari Sosoe mungkin belum ada ini, barunya yang diberikan dari Bambang. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian di dalam musrembang ini, bisa lebih dicermati lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Pabentengan beserta seluruh jajaran perangkat desa yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Pabentengan beserta seluruh jajaran anggota, Bapak pendamping desa, pendamping lokal desa, Pak Sabri dan Pak Ihsan yang senantiasa memberikan pendampingan, Bapak Batin Kantipmas, Babinsa Desa Pabentengan, dan Bapak Kepala UPT SD yang 137 Kaimbat, terima kasih sudah berkenan hadir. Ibu Bidan Desa, kemudian para kader, baik itu kader PKK, kader Posyandu, kader BKB, para ketua RT, seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir pada hari ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu nama dan jabatannya. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa bisa yang ada ini musyawarah desa RPJMDes, nah sudah dulu. Iya. Jadi kemarin itu pada saat Pak Desa baru terpilih itu di tahun 2019, ya itu memang dilaksanakan musyawarah desa RPJMDes, tetapi itu hanya untuk masa jabatan 6 tahun ke depan. Ya, jadi pada saat itu dibentuk atau disusun RPJMDes itu hanya untuk tahun 2019 sampai dengan 2025. Tetapi karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, di undang-undang itu disampaikan bahwa masa jabatan kepala desa itu adalah 8 tahun. Makanya harus dirubah RPJMDes kita disesuaikan dengan masa jabatan 8 tahun tersebut. Ya. Nah, ini penjelasannya supaya tidak simpang siur lagi. Ya, dirubah karena mengikuti periodenya kepala desa. Ya. Jadi maksudnya itu kenapa harus di penambahan 2 tahun, karena yang 2019 sampai 2025 itu sudah dilaksanakan separuh atau seluruh usulan-usulan. Ya.
Jadi di masa 2 tahun ini mungkin masih ada usulan yang belum tercover, yang belum terrealisasi, ya disampaikan saat ini. Bahwa untuk penyusunan RPJMDes ini tentu sudah dilakukan prosesnya melalui penggalian gagasan di tingkat dusun, ya, yang mendesak untuk dilaksanakan. Nah itu yang nanti disampaikan bahwa ini yang menjadi prioritas untuk 2 tahun masa jabatan kepala desa yang tersisa. Kalau pada saat kita kampanye kemarin, janji-janji politik yang masih ada yang belum direalisasikan, itu yang diutamakan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada apa ya. Yeah. Makanya kami harus pastikan bahwa yang hadir di sini harus ada juga perwakilan dinas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait perubahan masa jabatan dari kepala desa. Yeah. Jadi Pak Desa kita hari ini harus memastikan bahwa tidak ada lagi janji politik yang tidak tertuntaskan. Sampai dengan 2027 masih ada pajak, ya, pajak bumi dan bangunan. Walaupun saya tahu bahwa Bentengan ini sudah melampaui target untuk bulan ini karena kita ditarget di akhir bulan 6 itu harus sudah setor. Ya. Dan saya tahu bahwa di Pak Bentengan ini yang paling aktif, terutama Pak Dusun Ujung Pulau. Ya. Pak Dusun Ujung Pulau itu setiap dia menyetor pasti ada foto. Seperti itu, supaya apa? Ada motivasi, kemudian ada informasi terkini yang bisa kita pegang, ya. Ya, kalau kita ditanya bagaimana progres pajak di Pak Bentengan, saya juga tidak tahu karena tidak ada laporan dari Pak Dusun, ya. Gitu. Jadi Pak Dusun ini inisiatif Ujung Pulau, ya, inisiatif kemudian kreatif karena setiap dia menyetor Pak Camat uang sekian 8 juta 7 juta saya setor ke bank sosial Pak, dan itu sangat positif buat saya, ya. Karena ya, Bajaya, Tambayangan semua harus kita perlihatkan, ya, ke pimpinan kita bahwa ada juga yang kita lakukan untuk mencapai target yang sudah dibebankan kepada kita. Ya, sampai kita terus Pak Desa sama Pak Dway ada peresmian posyandu di Patene. Ya, nanti Pak Sabri, Pak Iksan yang akan menambahkan, karena memang sampaikan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati Bapak Camat Mansur yang sama-sama kita banggakan. Beliau ini adalah semangatnya luar biasa. Kita patut contoh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan jajarannya, yang patut kita contoh Pak Desa adalah penuh hikmah kalau beliau bicara atau tidak pada kita. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, juga beliau tadi menyinggung tentang keagamaan. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babinka Timas, yang saya hormati dan banggakan melihatkan Bapak Imam Dusun, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir, alhamdulillah, RT, Ibu Bidan serta hadirin yang tidak masuk sudah kita bahas. Tahapannya ini kepatuhan hukum. Ini tahun 2025 untuk perpanjangan 2 tahun ke depan. Memang saya dengan Pak Isanon mencoba untuk memberikan pendampingan yang sedikit ada peningkatan kualitas. Saya evaluasi sejak penggantian gagasan kemarin. Insya Allah Pak, bulan depan juga kita akan melakukan Musrembang Desa RKPDes 2026. Jadi memang dipercepat ini Pak. Kita usahakan karena di situ kita nanti memilih RPJMDes ini memiliki di situ untuk 2026 dan 2027. Itu Pak masalahnya. Jadi memang diharapkan ke ini kehadiran kita, apalagi saya lihat ini ada evaluasi saya ini. Mohon maaf, saya agak dan merasakan bahwa Musrembang kita hari ini adalah sempurna. Dan ada semua perwakilan dan punya ciri khas
Di sepak benteng adalah memang ada kebersamaan. Apa? Kotorannya ada di aspal. Ini tidak ada yang muncul di lima dusun sehari. Itu masalah. Masalah adalah banyak kotoran sapi di jalanan raya. Itu masalah, Pak. Tapi ini terlupakan, tapi tidak apa-apa ditambah nanti. Masalahnya kotoran sapi di aspal. Potensinya apa, Pak? Kan selalu kita bahas dulu kemarin, potensinya apa? Ada sapi, ada pengembala, ada peternak. Itu potensi namanya. Kira-kira usulan apa yang bagus? Menurut kita usulannya adalah mungkin penyuluhan pada yang punya sapi atau peternak, ataukah istilahnya bagaimana membuat peraturan desa itu, Pak. Jadi ini masuk, ini masalah sapi. Kelompok kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kita akan membahas format ini. Format 5 disebut sebagai format penentuan tindakan berdasarkan teman-teman tim penyusun sejak kemarin waktu kita musdus. Kemarin waktu kita mususkan, kita prioritaskan semua, kita mau ranking semua, itu lama prosesnya. Jadi kita ambil masalahnya saja. Masalahnya yang kita mau prioritaskan, yang kita mau ranking seperti itu. Nah, di sini di format ini adalah daftar masalah semua. Jadi nanti ini bidang ekonomi, kemudian kelompok 3 bidang sosial budaya. Jadi kita akan bagi 3 kelompok sebentar. Nah, di dalam diskusi kelompok itu kita akan melakukan perankingan terhadap seluruh daftar masalah ini. Nah, di sini sudah ada nilai, di sini nilai 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, penjelasannya sebentar, misalnya terhadap tidak ada jalan, misalnya di sini ada masalah tidak ada jalan Deng Acong dusun Ujung Bulo. Nah, sejauh mana tingkat ininya nanti dibahas di ranking seberapa parah dengan tidak ada jalan itu, seperti itu. Apakah kita memberikannya nilai 1, 2, 3 atau 4 atau 5? Nilai 1 itu maksudnya sangat parah, nilai 5 itu sangat parah, nilai 4 itu cukup parah, nilai 3 itu parah, nilai 2 itu sedang, nilai 1 itu tidak parah sama sekali, seperti itu. Kemudian kalau jalan itu nanti dampaknya karena berdampak dari masalah itu, apakah dirasakan oleh seluruh desa, cukup dirasakan hanya oleh satu dusun saja, dirasakan oleh satu RT saja, atau kurang dirasakan, atau dirasakan hanya orang per orang saja? Nanti kita kasih nilai paling tinggi 5, paling rendah 1. 5 itu maksudnya sangat berpengaruh, 4 itu maksudnya cukup berpengaruh, 3 itu begitu pun nanti masalah tersebut nanti kita nilai pengaruhnya terhadap pemenuhan hak dasar. Apakah masalah tersebut menghambat peningkatan pendapatan? Nanti kita kasih nilai